Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersua di Slack channel dalam rubrik Inspira atau Inspirasi Peradaban. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Seolah pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas tentang peran ilmuwan muslim dalam perkembangan komunikasi dan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan sains teknologi pada saat ini begitu luar biasanya, termasuk dalam komunikasi dan informasi. Jadi semisal sekarang perkembangan di internet, multimedia, via televisi digital, termasuk telepon seluler, sehingga apapun yang kita lakukan untuk berkomunikasi sekarang ini begitu cepat, sampai bahkan sekian detik saja sudah sampai di ujung belahan bumi yang lain. Kalau selama ini warga dunia ini terpisahkan oleh jarak geografis negara, bangsa, sekarang kita sudah disatukan ya. Jadi warga net sekarang itu netizen ya, sebagai suatu kesatuan karena komunikasi yang begitu canggih pada saat ini. Nah, kaum muslimin pada saat ini begitu dimudahkan dengan teknologi seperti ini, dan ini kita patut syukuri. Nah, cuman kadang ada yang mempertanyakan gitu kan, apakah muslim itu hanya sebagai pemakai saja? Jadi kalau ini yang dipertanyakan atau dipersoalkan, kita akan coba lihat dalam sejarah gitu ya, bahwa sebetulnya peran ilmuwan muslim dalam perkembangan teknologi, sains termasuk ini ya, ini sesuatu yang nyata ada dalam sejarah gitu ya. Pada abad orang barat menyebutnya abad pertengahan, itu abad yang kegelapan, nyatanya di dunia Islam itu abad yang begitu maju. Dari pengumpulan atau koleksi informasi ya, pada masa khilafahan Islam ya, pada masa Bani Umayyah itu sudah dimulai terjemahkan ya beberapa kitab-kitab dari Yunani, Persia, India, Mesir, dan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid itu Bani Abbasiyah ya, itu 763 ya, itu sudah dibangun Baitul Hikmah yang gunanya ini adalah untuk mengumpulkan tadi ya. Jadi informasi disaring, diuji lagi, kemudian dikelola dengan bagus menjadi sebuah kumpulan ya, kumpulan informasi, ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu ya. Kemudian pada tahun 794 itu pabrik kertas pertama di Baghdad itu didirikan. Nah, dengan berdirinya pabrik kertas ini, yang sebelumnya kaum muslimin belajar ke Cina segala sebelumnya ya, maka ini semakin penyebaran informasi semakin bagus ke masyarakat gitu ya. Nah, kemudian dalam hal penyaluran atau transmisi informasi kepada masyarakat untuk jarak jauh waktu itu ya, Khilafah menggunakan beberapa cara, diantaranya kurir berkuda ya. Jadi kurir berkuda ini ya, pesan disampaikan dengan lewat kurir berkuda itu ya, kalau dihitung jarak sekitar 50 km per jam gitu kan. Nah, kemudian juga Khilafah masa itu juga menggunakan burung merpati ya. Burung merpati ini juga bisa menyampaikan pesan jarak jauh, bahkan katanya diperkirakan 120 km per jam ya. Nah, ini juga dilakukan, bahkan termasuk yang dilakukan untuk jarak jauh itu pada masa itu menggunakan sinyal api ya. Sinyal api ini untuk menyampaikan pesan dalam bentuk sinyal atau kode ya, dan ini tentu saja harus disepakati lebih dahulu kode yang seperti apa dengan makna seperti apa ya. Untuk keamanan informasi yang disampaikan ini kan ada kemungkinan disadap dan seterusnya. Nah, ilmuwan muslim pada masa itu juga mempelajari bagaimana teknik menyembunyikan pesan gitu kan. Kalau sekarang istilahnya password dan sebagainya itu ya. Nah, pada masa itu
850 Masehi misalnya Al-Kindi itu menulis makalah tentang mengunci dan membuka pesan terenkripsi ya istilahnya sekarang itu ya. Nah ini menjadi cikal bakal kriptografi ya namanya ya istilahnya, tentang ilmu tentang kode rahasia. Nah ini juga setelah memang bisa dilakukan setelah Al-Khawarizmi merumuskan metode memecahkan persamaan linier dalam buku beliau Al-Jabar. Seterusnya pada tahun 825 Masehi beliau menulis menggunakan angka India ya. Nah ini kemudian perkembangannya lahirnya yang disebut algoritma, familiar di bidang pemrograman bahasa komputer ya. Nah ini juga memungkinkan perkembangan teknologi seterusnya pada masa ini. Kemudian kita kenal Al-Jazari pada tahun 1206 beliau menciptakan mesin orkestra yang terprogram, yang bisa diprogram. Walaupun pada masa itu masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga air ya untuk menjalankannya itu. Kemudian terusnya kalau kita berbicara teknologi informasi ini juga tidak luput dari penggunaan gelombang elektromagnetik ya. Nah, elektromagnetik itu dasarnya kalau kita mau runut ke sejarah lagi itu sudah dibuat oleh Ibnu Haysam ya, atau di barat dikenal Al-Hazan pada tahun 1021. Dia menyebutkan buku tentang cahaya. Nah, cahaya ini sebetulnya kemudian menjadi dasar bagi para fisikawan untuk mempelajari tentang elektromagnetik ya. Jadi ini juga dasar-dasarnya dari Ibnu Haysam ya. Nah kemudian termasuk kalau berbicara teknologi seluler ataupun seluler sekarang ini ada namanya CDMA ya. Ini juga dasar-dasarnya sudah ditemukan oleh ilmuwan kita, ilmu muslim ya. Pada masa itu seperti disebutkan Ahmad Al-Qashandi pada tahun 1400 Masehi ya. Ya beliau mengarang kitab namanya Subhul Asya ya. Nah ini menjadi kemudian dasar analisis frekuensi yang dipakai untuk kompresi data dalam komunikasi modern ya. Jadi itulah yang kita lihat dalam sejarah bagaimana peran umat Islam, ilmuwan muslim dalam hal ini dalam mengembangkan komunikasi informasi ya. Nah jadi walaupun sederhana kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang, tapi nyatanya ilmuwan muslim itu sudah bisa mengelola informasi ini dengan bagus. Jadi dari segi menyimpan informasinya, menyebarkannya, kemudian membuat masyarakat itu tercerdaskan dengan informasi ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.